Mudah-mudahan sebagaimana mereka membahagiakan hati kita, sebagaimana dia membahagiakan orang yang bersalawat kepada Nabi, sebagaimana mereka membahagiakan orang yang duduk, yang hadir di majlisnya Nabi, mudah-mudahan Allah pun akan membahagiakan hatinya di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan semua apa yang Allah harap, Allah berikan kebaikan, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada mereka. Al-Fatihah. Wal maqalatu hadiyatu wa arba'un, perkataan yang ke-41, qila, dikatakan, idza aradallahu bi'abdin khaira kamilan faqahu fid din, ay fi usulihi wa furu'ihi, wa zadahu fid dunya, ay ja'ala qalbahu khaliyan mimma khalat minhu yaduhu wa basarahu bi'uyubi nafsihi. Perkataan yang ke-41 disebutkan, dikatakan, idza aradallahu bi'abdin, apabila menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seorang hamba. Apa yang dikehendaki oleh Allah akan seorang hamba itu? Khaira, yaitu adalah kebaikan. Kebaikan yang mana? Kamilan, sempurna. Apa yang Allah akan berikan kepada dia, apa yang Allah akan lakukan kepada dia, apa yang Allah akan kerjakan kepada dia, faqahu fiddin, maka Allah pun akan memberikan kepada dia pemahaman di dalam agama. Ya. Artinya apa? Bi usulihi wa furu'ihi, yaitu Allah berikan kepada dia pemahaman di dalam agamanya, yaitu pada usulnya dan cabang-cabang agamanya. Bukan cuma itu saja, Allah pun wazahadahu fid dunya, dan Allah pun memberikan akan hatinya kosong daripada sesuatu yang mana di situ ada sifat duniawi, artinya menumpuk-numpuk duniawi, ya, zuhud kepada dunia. Ai ja'ala qalbahu khaliyan, Allah menjadikan akan hatinya kosong, mimma halat minhu yaduhu, daripada sesuatu yang mana dia itu kosong daripada tangannya, ya. Wa basarahu bi'uyubi nafsihi, dan Allah memperlihatkan akan dia dengan aib-aibnya sendiri. Bi'uyubi nafsihi, dengan aib-aibnya sendiri. Nah, jadi di sini disebutkan ada 3 kalau Allah ingin memberikan atau menjadikan kita ini seorang hamba yang baik. Artinya kebaikan itu Allah berikan kepada kita. Ada 3 tanda, ada 3 yang mana Allah berikan kepada kita kalau Allah itu ingin membuat kita itu menjadi orang yang baik. Dan bukan cuma menjadi orang yang baik saja, kebaikan pun Allah akan berikan kepada kita. Karena hidup ini itu adalah sesuatu yang mana kita ini hidup untuk minta kebaikan sama Allah. Coba kita lihat doa yang dinamakan oleh guru-guru kita itu adalah doa sapu jagat. Tahu sapu jagat? Artinya sapu jagat itu semua doa itu ada di situ. Semua kebaikan yang ada di dunia maupun yang ada di akhirat itu semuanya ada di doa itu. Coba. Iya, itu dinamakan dengan doa sapu jagat. Masya Allah. Ya. Jadi doanya itu pendek sekali. Ya, doanya pendek, nggak panjang, dan bahkan semua kita itu hafal. Ya, bahkan di luar kepala kita, anak kecil pun hafal. Itu adalah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba
Rabbana, wahai Tuhan kami. Di situ ada ya Rabbana bahasanya itu. Atina, berikan kepada kami. Kita memohon supaya Allah memberikan kepada kita. Fid dunya, di dalam dunia, hasanah. Ya, hasanah. Ini banyak tafsir, banyak yang mengartikan berbagai macam makna. Ada hasanah itu adalah kebaikan. Ada yang mengartikan hasanah itu adalah di dunia ini sebaik-baik mata. Ya. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha mar'atu salihah. Ya. Sebaik dunia ini adalah benda, ya, mata, ya, sebagai apa namanya, sebagai aksesoris, artinya benda-benda, ya. Wa khairu mata'iha, sebaik-baiknya dunia ini, yang dikatakan mata itu, benda itu, artinya sesuatu yang Allah jadikan di dunia ini yang sebaik-baiknya itu adalah al-mar'atu solehah, wanita yang solehah, ya. Jadi yang jomblo-jomblo doanya artinya Rabbana atina fid dunya hasanah, mudah-mudahan dapat istri yang solehah, amin Allahumma amin. Kalau sudah istri solehah, masya Allah, ya, masya Allah. Mudah-mudahan yang masih belum nikah, mudah-mudahan dapat istri yang soleha, amin Allahumma amin, ya. Nah, Bu, yang arti lain lagi, fid dunya hasanah, ada yang mengartikan bahwa kita itu mengenal zat Allah. Karena hasanah, kebaikan yang ada di dunia ini, surganya dunia adalah pengenalan kita kepada zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengartikan bahwa hasanah itu adalah mengenal kita kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau sudah kita diberikan di dunia ini, akan lezatnya kita beribadah kepada Allah, akan lezatnya kita mengenal akan zat Allah Subhanahu wa taala, dan lezatnya kita itu bersalawat dan mengenal akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sudah dikabulkan bahwa kita mendapat hasanah di dunia. Ya. Nah, kalau hasanah di akhirat kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hasanah di akhirat apa? Ada yang mengartikan ru'yatullah, kita bisa melihat zat yang bernama Allah. Kita langsung melihat, ya. Yang mana kalau kita melihat akan zat Allah, semuanya yang kita inginkan di dunia ini tidak akan terasa lagi lezat kalau sudah kita melihat zat Allah. Ya. Dan satu dikatakan hasanah di akhirat itu juga adalah melihat akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau mengatakan, "Masakanil wasfu an wasbiha li illa lihibbi bi khayyama." Kata Habib Ali, saya itu tidak ingin, artinya saya itu dengan sifat-sifat surga yang disebutkan, cerita-cerita tentang surga, nikmatnya surga, dan semua apa yang ada diceritakan tentang surga itu, daripada naimnya, daripada nikmatnya, saya tidak ingin masuk dengan sebab itu. Ingin masuk ke dalam surga dengan sebab-sebab yang disebutkan tadi, tidak. Tapi saya ingin masuk ke dalam surga karena ada kekasih saya di dalam surga itu, yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan coba masuk ke dalam surga aja bukan karena dalam surga itu nikmat yang Allah berikan, bukan ada bidadari, bukan ada bidadara, bukan ada apa namanya, lontong atau sayur atau apalah, nggak ada keinginan mereka itu ingin masuk ke dalam surga dengan semua nikmat-nikmat yang disebutkan itu. Tidak ada keinginan mereka ingin masuk surga, tapi karena ada di situ kekasihnya, ada seorang yang mana dicintai oleh Allah, itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pun mereka ingin berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Pernah ada seorang sahabat ini dilihat oleh Nabi dalam keadaan yang lesu, dalam keadaan yang loyo, dalam keadaan yang tidak ada semangat hidup, dalam keadaan yang tidak ada memiliki kekuatan. Ya, kayak orang yang sebelum nikah itu, ya kayak temannya Rashid yang galau gitu kan, sebelum nikah kan macam-macam pikiran, ya tapi setelah nikah bahagianya, ya kan, senangnya, ya itu semuanya terobati dengan apa? Dengan sesuatu yang mana tadi. Nah disinilah ketika itu Nabi kita bertanya kepada sahabat ini, ya Rasulullah, ya sahabatku, apa yang terjadi, apa yang ada yang engkau alami? Maka kata sahabat, ya Rasulullah, aku ini bukan karena sakitku ini bukan karena apa-apa. Aku ini cuma ada satu pikiran, yang mana pikiran itu menggangguku, dan sampai aku ini tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa beraktivitas karena ada pikiran yang satu ini. Kalau kita kan mikirkan hutang lah pikiran kita, ya kapan kawin, ya kan, utang apa namanya, pikiran kita macam-macam yang itu aja, ya bolak-balik itu aja putarannya. Nah kalau ini sahabat enggak, pikirannya adalah bagaimana sesuatu ini bisa dikabulkan oleh Allah. Maka keluh kesahlah, curhatlah seorang sahabat ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya pikiran. Kata Rasulullah, apa pikiran itu? Maka pikiran itu, kata sahabat, yaitu adalah aku ini adalah sahabat engkau, dan mudah-mudahan kalau aku ini masuk di dalam surga dan engkau pun masuk ke dalam surga, pasti engkau berada di surga yang paling tinggi, sedangkan aku di bawah surgamu, yaitu adalah surga yang berbeda tempatnya. Maka aku akan jadi pikiranku, kalau seandainya aku ingin masuk ke dalam surga, kemudian aku terpisah dengan engkau, apa gunanya aku masuk dalam surga? Maka pikiran itu yang menggangguku, sehingga aku tidak bisa makan, tidak akan bisa minum, dan tidak bisa makan, sehingga badanku loyo, lemas, dan lesu, dan macam-macam lah, ya kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahbab, ya, seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang itu bersama orang yang dicintainya, yang mana dia cinta kepada orang itu, dia akan masuk surga bersama orang itu. Dan coba, ya, mudah-mudahan kita ini masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersama orang-orang yang kita cintai. Amin Allahumma amin. Ya. Tuh. Jadi di akhirat itulah kebahagiaan kita hasanah tadi. Jadi bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka oleh sebab itulah, maka di sini disebutkan ada 3. Yang pertama, kalau kita ingin Allah itu ingin memberikan kebaikan kepada kita, pertama kita itu diberikan paham, faqahahu fiddin. Kita itu diberikan akan pahaman terhadap agama. Jadi salah satu tanda kita itu ingin diberikan oleh Allah pahaman agama, maka kita dihadirkan oleh Allah di tempat yang ada di situ ilmu agama. Ya, di mana itu? Ya bisa di pondok pesantren, bisa. Kalau kita sekarang nggak mungkin lah masuk pondok pesantren, ya kan? Apalagi misalnya Rashid masuk pesantren, anaknya sudah berapa, ya kan? Macam apa jualannya sudah banyak, susah masuk pesantren. Maka yang bisa saja itu adalah majelis ilmu. Majelis ilmu yang di situ ada ilmu, maka hadirnya kita di situ tanda Allah ingin supaya kita mendapat kebaikan, kita diberikan pahaman di dalam agama dengan hadirnya kita berada di satu tempat yang mana tempat itu adalah tempat mengkaji akan ilmu agama. Ya, berarti kita ini sudah satu jalan
bahwa kita ini akan menuju jalan, di situ ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, disinilah Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat, ya. Dulu saya pernah mondok di pesantren. Pertama saya pondok di pesantren Al-Falah, ya, Al-Falah. Al-Falah ini adalah tempat saya pertama kali mengenal tentang ilmu agama. Saya dari SD basic saya itu tidak ada saya pernah belajar agama. Saya SD di Bontang, ada 3 tempat SD saya di Bontang. Di Loktuan pertama kelas 1 kelas 2, kemudian pindah ke SD di Berbas, kosong berapa gitu ya, 03 pokoknya ada di situ di simpangan itu, masuk siang. Kemudian saya pindah lagi di SD yang di depan ini, di kosong berapa DG ya, 013 kah, 013 ya. Nah di situ saya sekolah SD di situ, 3 SD saya, dan alhamdulillah saya di situ ranking semua ya, dan peringkat yang tertinggi pada saat itu lulus di ke-1. Nah, kalau saya ingin masuk ke dalam sekolah negeri, insya Allah langsung diterima. Zaman dulu kan paling NIM-nya paling tinggi itu langsung diterima. Apakah di SMP 1, SMP 2 langsung insya Allah. Karena NIM paling tinggi lah ibaratnya di kelas sekolah situ. Tapi karena pilihan yang lain adalah ingin masuk pondok pesantren, maka saya tinggalkan dan saya mendaftar di sana sama Abah. Ya, dan itu baru pertama saya tahu tentang ilmu agama. Ya, tentang ilmu agama. Dan baru pertama saya pisah dari sama orang tua itu di situ. Ya. Dan ini alhamdulillah ya, saya saya belajar ke sana selama 4 tahun. Dan mungkin ada beberapa di Bontang ini teman saya. Salah satunya adalah Ijul, mungkin apa namanya, orang Pasang Malam paham ya, orang Pasang Malam Wari paham itu. Ijul itu lulusan dari apanya, pernah mondok di sana juga. Sama ada juga Ustadz Ian, Ustadz Arif di sana. Ada beberapa yang ada pernah mondok di, dan salah satunya yang paling senior itu adalah Ustadz Hartono SAG, kepala KUA. Nah itu beliau tuh Al-Falah juga. Nah itulah yang saya sempat di situ belajar di Al-Falah, dan itu kenangan yang tak pernah terlupakan karena saya di situ tahu tentang agama ya. Dan juga termasuk anaknya Acil Mama Tuti ya, Tutinya kah, Iwannya kah, dan almarhumah Rahmah juga pondok di pondok pesantren di Al-Falah sana. Nah semuanya ya, itu semuanya yang mana menggembleng saya, menjadikan saya seorang yang tahu tentang ilmu agama di situ. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya, ustadz-ustadz saya yang mengajar saya. Dan mudah-mudahan tidak terlupakan akan setiap apa yang saya lakukan ini, mudah-mudahan disampaikan pahalanya kepada guru-guru saya dan kepada ustadz-ustadz saya yang ada di sana. Ya, amin Allahumma amin. Dan saya berdoa terus setiap habis sholat subuh, amalan saya itu saya tidak pernah melupakan. Yang pertama saya doakan kepada kedua orang tua saya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberikan rezeki yang halal, yang panjang, diberikan kemudahan dalam segala urusan, kabulkan hajat. Itu doa saya setiap saya berdoa, ya amalan-amalan yang saya baca itu saya tidak lupa itu. Dan kemudian orang-orang yang berjasa sama saya, ya guru-guru saya. Kemudian lagi setelah itu baru keluarga saya, ya istri, anak-anak saya, dan juga tak terlupakan kepada orang yang pernah berbuat baik sama saya. Itu yang saya tak bisa lupakan juga, karena perbuatan baik Bapak dan Ibu kepada saya tidak akan bisa melupakan. Kenapa? Karena itu adalah insya Allah hal jazaul ihsan illa ihsan. Sesuatu yang baik insya Allah dibalas dengan kebaikan. Maka saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak dan Ibu kepada saya, maka saya mendoakan saja. Dan mungkin Bapak dan Ibu tidak tahu saya mendoakan, tapi insya Allah setiap kebaikan yang Allah berikan melalui jalan Bapak dan Ibu, insya Allah itu semuanya akan dibalas dengan doa saya tadi. Ya, saya doakan itu. Dan juga saya doakan orang-orang yang pernah berwasiat minta doa sama saya. Itu yang saya doakan terus, tidak pernah saya lepas daripada itu. Dan orang-orang yang membantu majelis ini, ya, yang membantu majelis ini, yang memasakkan,
yang membersihkan, yang semuanya, yang menyair, yang terbang, yang hadir, semuanya di sini, itu semua saya doakan. Ya, mungkin harapan saya mudah-mudahan dengan adanya doa ini, mudah-mudahan satu doa saja yang Allah lihat kepada saya, mungkin bukan karena sayanya, mungkin karena ada sebab guru saya lah, bekat guru saya, atau mungkin ada bekat daripada orang yang pernah memandang saya, atau mungkin ada pernah orang yang pernah berdoa untuk saya. Mudah-mudahan dengan berkat itu, apa yang saya doa untuk bapak dan ibu, untuk orang-orang yang saya cintai, untuk guru-guru saya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Itu yang harapan saya. Ya. Nah, disinilah pahaman dalam agama itu, bahwa kita diberikan akan satu pahaman supaya kita itu memahami akan agama itu, dan kalau sudah kita paham maka kita akan mendapat kebaikan. Itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada orang yang memberi kemudian diucapkan langsung terima kasih, itu masih biasa. Tapi kalau ada orang yang memberi kemudian tidak ada ucapan terima kasih, tapi setiap doa dia langsung berdoa untuk orang yang berbuat baik, itu lebih afdol daripada langsung terima kasih. Ya. Nah, oleh sebab itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Allah berikan di dalam hatinya ini tidak terlalu cinta kepada dunia. Ya. Tidak terlalu cinta kepada dunia. Arti kepada dunia ini adalah setiap sesuatu yang mana tidak mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah dunia. Kalau kita ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk kita menuju kepada Allah, maka itu bukan dunia. Sampai katakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwa hubbiba ilayya min dunyakum salas. Saya ini diberikan cinta kepada dunia kalian, itu ada 3 saja daripada dunia itu. Yang pertama adalah at-tib, yang kedua adalah an-nisa, yang ketiga adalah ju'ilat qurratu aini fis shalah. Pertama adalah berminyak wangi. Jadi salah satu hadiah yang paling baik itu adalah minyak wangi. Yang paling baik hadiah antara kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, sesama umatnya Nabi, adalah salah satunya adalah minyak wangi. Ada beberapa yang lain lah, cuma salah satunya adalah minyak wangi. Nah, jadi kalau ingin berhadiah itu minyak wangi. Kenapa? Karena minyak wangi pertama adalah sunnah Nabi. Yang kedua adalah kita itu tambah semangat lagi beribadah. Yang ketiga adalah sedekah yang tidak terasa. Coba setiap malam Jumat, ya kita korban cuma 10.000, anggaplah 20.000. Beda minyak wanginya Ustadz kita yang di samping ini, Ustadz Muhammad Zaki, mungkin nilainya ratusan ribu lah, ya kan? Itu setiap malam Jumat misalnya anggaplah 10.000 tadi. Untuk beberapa malam Jumat, nggak sampai mungkin satu malam Jumat nggak mungkin habis lah. Ya, satu colet sampai beberapa keliling-keliling, itu sudah nilainya sedekah yang tidak ada nilainya, yang artinya sangat besar sekali Allah berikan. Jadi banyak macam cara untuk kita bersedekah. Ya. Itu. Jadi kata Nabi, itu minyak wangi adalah dunia, tapi dunia yang mana tidak kita sebut dunia kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Artinya dunia yang kita lakukan ini, kalau sudah kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan wasilah yang tadi di dunia tadi, maka itu bukan dunia. Ya, pakaian, apapun itu semuanya adalah sesuatu perantara saja. Nah, yang ketiga adalah basarahu bi uyubi nafsihi. Allah membukakan, melihatkan aib-aibnya sendiri. Aib-aibnya sendiri. Pernah Al-Habib Abu Bakar Al-Adani, beliau pernah disuruh oleh abah beliau Habib Abdullah untuk mencari setiap benda atau makhluk Allah yang paling buruk, yang paling jelek daripada Habib Abu Bakar Al-Adani.
Maka diperintah dari masih kecil, maka keluarlah dari rumah dicari. Ada binatang, anjing, korengan, kotor, nggak pernah mandi, kemudian diangkat. Di dalam hatinya, inilah makhluk Allah yang paling jelek daripada saya. Kemudian baru mau diangkat, langsung dalam hati, kalau binatang ini saya katakan yang paling jelek, tapi kalau dia nanti mati, dia akan menjadi turab, dia akan menjadi tanah, dia akan menjadi pasir, dan tidak akan ada lagi setelahnya itu. Tapi saya kalau sudah saya meninggal, maka saya akan ada hisab, maka saya akan menjadi orang yang nanti masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah binatang ini. Ada lagi yang mana ketemu lagi sama orang tua yang nggak pernah sholat, ahli maksiat, pokoknya semua di situ ketidakbaikan ada di situ. Tapi apa yang terjadi setelah mau dibawa kepada abah beliau, langsung dalam hati Allah gerakan hati beliau, kalau ini adalah lebih tua dari saya, berarti dia telah hidup di atas dunia ini lebih tua daripada saya. Dan seandainya dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan terima taubatnya. Sedangkan saya masih muda, dan kalau saya bertaubat belum tentu Allah terima. Mana yang lebih baik? Apakah dia atau saya? Kata dalam hati Habib Abu Bakar ini, dia lebih baik daripada saya. Maka oleh sebab itulah Habib Abu Bakar Adeni pulang kepada abah beliau, ya abah, tidak ada yang paling buruk daripada saya yang paling buruk. Maka kata Habib Abdullah, maka engkau adalah orang yang mana pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sibuk mencari aibnya sendiri, bukan sibuk mencari aibnya orang lain, apalagi mencari aib gurunya. Ya, jadi sehingga kita minta sama Allah, Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tudhib barakata ulumina anna. Ya Allah, ustur uyubana, tutuplah aib-aib kami, dan tutuplah aib-aib daripada guru-guru kami, dan jangan hilangkan keberkahan guru kami daripada kami. Coba, apa arti doa ini? Doa ini minta supaya kita ini tidak diperlihatkan aib guru kita di hadapan kita. Jadi kita minta sama Allah supaya kita ini apabila kita di hadapan guru kita, kita buta. Jangan diperlihatkan aib guru kita sama kita. Minta sama Allah. Itu maksud daripada doa ini. Ya, kalau seandainya ada kita dilihatkan sama Allah, kemudian ada hati kita itu geretek hati yang menjatuhkan, menjelekkan, menghinakan, dan sampai mencaci, memaki pada guru kita, maka semua ilmu yang telah kita dapat itu tidak ada lagi bekahnya. Nggak ada lagi bekahnya. Yang kita minta sama Allah itu keberkahan. Keberkahan bukan dari kita saja, tapi daripada guru kita. Sehingga di ujung daripada doa ini, wala tudhib barakata ulumina anna. Jangan sampai engkau hilangkan akan keberkahan daripada ilmu kami, dari kami. Coba. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat, mintalah kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan daripada guru kita. Sampai yang syair tadi kan, man ana laulakum. Saya ini bukan apa-apa kalau bukan daripada guru saya. Saya ini nggak ada apa-apanya, nilai saya ini nggak ada apa-apanya kalau bukan daripada guru saya. Ini semua adalah bekah guru saya. Jualan laku bekah guru saya, usaha naik bekah guru saya, semuanya apa yang dapat anak bekah guru saya. Guru kalau kawin lagi, ya masing-masing lah kalau dianggap anunya, ya kan kalau berani juga, bukan dekat. Nah, jadi itulah yang kita minta sama Allah, supaya kita ini ditutup aib sama orang lain. Jadi aib kita saja yang kita sibuk, ya biar aja aib orang lain. Kita sibuk dengan aib kita, masih banyak yang aib yang perlu kita tutupin.
Ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini mudah-mudahan di kita di sebelum masuk daripada bulan Asyura, hari Asyura ini tanggal beberapa Muharram ini, insya Allah hari Senin kita Asyura ya, insya Allah ya, kita lihat tanggal itu salah satu kelebihan daripada hari Asyura ini. Disitulah Allah selamatkan Nabi Musa daripada kejaran daripada Fir'aun ketika di Laut Merah. Tidak ada lagi penyelamat, di depan adalah lautan, di belakang adalah pasukan Fir'aun. Tidak ada lagi yang akan bisa menyelamatkan. Cuma ada satu yang bisa menyelamatkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memerintahkan idrib bi'asaqal ya. Maka disuruhlah Nabi Musa untuk memukul dengan tongkatnya akan laut al-bahra, akan laut, sehingga lautan itu terbelah. Dan Nabi Musa dan sahabat-sahabat beliau berjalan menuju seberang sana tanpa ada sedikit pun gangguan, dan selamat daripada Fir'aun. Begitu juga Allah selamatkan kaum Nabi Nuh dan Nabi Nuh ketika berada di kapal ya, dengan berbagai macam gelombang ya, banjir yang sangat besar, tapi Allah selamatkan Nabi Nuh dan rombongan beliau dan kapal beliau itu tepat pada tanggal 10 Muharram. Dan kemudian lagi beberapa yang mana Allah lebihkan hari Asyura itu ya. Dan salah satunya ini adalah daripada hadis Nabi, disebutkan pernah Nabi itu lewat di satu perkampungan, di satu orang-orang Yahudi di saat itu. Maka Nabi mengetahui dan melihat bahwa orang-orang Yahudi ini berpuasa. Orang-orang Yahudi ini berpuasa. Maka Nabi pun bertanya, kenapa kalian berpuasa? Kenapa kalian berpuasa? Maka kaum Yahudi pun mengatakan, kami berpuasa atas selamatnya Nabi Musa. Ya, atas selamatnya Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Maka kami pun berpuasa dengan rasa syukur kami kepada Pencipta. Tapi Nabi tidak langsung mengatakan oh salah, tidak. Tapi Nabi pun mengatakan nahnu ahaqqu bi Musa. Kami inilah yang lebih berhak terhadap Nabi Musa. Maka kata Nabi, idzan nasum, kalau begitu kita berpuasa. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita ini berpuasa itu pada hari Asyura ya. Ya, hari Asyura, sehingga bulan Muharram ini disebut ada juga Syura. Syura itu ada dari Asyura ya. Nah, kemudian salah satu daripada hari Asyura yang dianjurkan ini banyak sekali. Salah satunya celak mata, salah satunya mengusap rambut anak yatim, salah satunya bersilaturahmi kepada orang alim. Apalagi salah satunya adalah menggunting atau memotong kuku ya. Apalagi, dan beberapa disebutkan di dalam beberapa kitab itu, salah satunya Kanzun Najah wa Surur. Itu disebutkan di situ ada beberapa yang mana kita dianjurkan untuk melakukan di hari Asyura. Ya. Nah, ya mudah-mudahan kita bisa melakukan semuanya. Ya, salah satunya ya mengusap rambut anak yatim. Ya. Guru, kenapa sih majelis nggak mengadakan? Saya bukan tidak mau. Saya mau, cuma takut. Ya, karena saya itu yang kalau dari pribadi saya uangnya nggak apa-apa. Artinya saya diberikan kekayaan oleh Allah, saya menyantuni atas nama majelis, tapi hartanya harta saya. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau saya menggalang dana, kumpul dana itu, dan ada beberapa uang yang saya gunakan untuk minum atau untuk membuat makanan untuk acara itu. Nah, maka uang yang tadi terkumpul itu kan untuk anak yatim, bukan hak kita. Bukan hak kita. Itu uang daripada anak yatim.
Kalau kita makan, kalau kita minum, atau kalau kita mengambil daripada uang itu, maka kita mengambil haknya anak yatim. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kalau saya sih belum bisa lagi, belum. Kalau yang lain mungkin bisa lebih mungkin darinya. Saya nggak takut ya. Saya ini orangnya nggak terlalu pemberani ya. Jadi kalau apa namanya, kalau mau pengen ngadakan ya sudah ya. Atau mungkin siapa kita panggil ya, kita panggil anak yang yatim, yang meninggal abahnya. Jadi yatim itu adalah anak yang di bawah umur, yang artinya anak yang belum balik, kemudian meninggal orang tuanya. Apakah kedua-duanya atau abahnya? Yang paling bagus itu abah. Ya, artinya kedua-keduanya juga paling bagus ya kedua-duanya, tapi yang kalau tidak ada keduanya yaitu abah. Ya. Karena tulang punggung pencari nafkah itu adalah orang tua daripada ayah atau abah. Nah, jadi kalau sudah balik, apalagi nenek-nenek, itu bukan namanya yatim, ya kan? Saya juga yatim. Ya, nenek-nenek umur 60 tahun mengatakan anak yatim, itu bukan anak yatim lagi. Ya, anak yatim itu yang belum balik, ya, belum balik. Nah, gitu. Jadi itu salah satunya adalah sebanyak apa yang kita usap rambut anak yatim itu, segitulah Allah berikan ampunan dosa-dosa kita, ya auqamaqala ya, daripada itu ya. Nah, itulah, oleh sebab itulah ini hari Asyura ada di hadapan kita, maka kita sebisanya kalau bisa berpuasa karena mengikut Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bisa tadi apa yang tadi dianjurkan oleh ulama kita, maka kita lakukan itu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan ini, mudah-mudahan semuanya adalah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan kita Fatihah ya, untuk yang menyumbang bolam lampu yang alhamdulillah malam ini kita kan terang, sampai saya ini kelihatan ya terangnya ini kelihatan. Mudah-mudahan sebagaimana kita yang menerangkan, artinya yang hadir di sini diterangi dengan cahaya lampu itu yang disumbang tadi. Selama cahaya itu menerangi orang-orang yang berselawat kepada Nabi, mudah-mudahan mudah-mudahan di alam kubur yang ceritanya sangat gelap sekali, di alam akhirat yang ceritanya sangat gelap sekali, mudah-mudahan Allah berikan cahaya yang terang benderang kepada yang menerangi kita setiap malam Jumat ini. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan sedikit harta yang mereka sumbangkan, mudah-mudahan dibalas dengan balasan berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya, Allah berikan segala apa yang diharapkannya. Mudah-mudahan Allah selalu terangkan hatinya, hati keluarganya, hati anak-anaknya, dan hati orang yang dicintainya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya teringat pernah ada di Siwun, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain pernah berjalan di pasar. Ada satu pedagang yang teriak, siapa yang membeli bale? Bukan bale ya, di Arab nggak ada bale, ikan. Ya, samak lah bahasanya. Siapa yang membeli akan dagangan saya, bahasa gitulah. Maka saya doakan mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Maka Habib Ali mendengar akan ucapan ini, langsung beliau membeli dagangan orang ini. Ditanya ya oleh murid beliau, ya Habib, kenapa engkau beli akan dagangan dia, sedangkan engkau tidak perlu akan dagangan ini? Maka kata Habib Ali kepada murid beliau, wahai muridku, ketahuilah saya bukan ingin membeli dagangan itu, tapi karena ada ucapan dia ingin mendoakan yang membeli, yang mendoakan siapa yang membeli dagangannya akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya mengharap mudah-mudahan doanya itu dikabulkan oleh Allah dan saya beli dagangan itu, harapan saya dosa-dosa saya diampuni. Mencoba ya, seorang habib besar, seorang ulama besar,
masih mengharap doa daripada orang-orangnya yang lain. Ya. Nah itulah, jadi itu yang saya perlu anunya. Dan kita Fatihah untuk yang memasak makanan setiap malam Jumat ya, yang Acil, Mama Ipar ya, Mama Nuai, Mama Taba, kemudian lagi Mama Sopa ya, dan semuanya yang membantu setiap malam Jumat, keringat, tenaga, sampai hartanya dikorbankan untuk kita menjamu makanan. Diingat ya, setiap suapan yang kita makan itu Allah mengganti, bukan cuma satu gantian. Seandainya itu diumpamakan Uhud itu menjadi emas, diberikan kepada yang memberi makanan itu. Coba besar pahalanya sangat besar sekali. Jadi pahalanya yang memberi makan orang muslim, apalagi di acara sholawatan, di majelis sholawat yang di situ dibacakan sholawat kepada Nabi, itu pahalanya besar. Jadi yakinlah, buat yang memasak makanan, buat yang mengorbankan makanan setiap malam Jumat atau setiap malam Selasa, mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan Allah ganti dengan gantian yang berlipat ganda. Allah berikan rezeki yang luas, Allah berikan kesehatan yang insya Allah selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, dan mudah-mudahan harapan kita diberikan husnul khatimah, masuk ke dalam surga Allah tanpa hisab, tanpa adab, dan mudah-mudahan di alam kubur diluaskan oleh Allah dan tanpa ada siksa kubur. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fatihah untuk yang membersihkan tempat ini, menyiapkan tempat ini ya, dan membersihkan halaman majelis ini untuk kita datang, untuk kita sudah datang ini bersih dan enak kita duduk.